semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor sekolah kepribadian.com. Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, ceria, dan pastinya tetap semangat ya. Oke, sebelum kita akan sharing tentang materi di hari ini untuk melanjutkan materi hindari job insecurity pada karyawan di tempat kerja, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sekolah kepribadian yang memiliki berbagai tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat, dan kita menyediakan tema mulai dari parenting, anak, remaja, hingga teman-teman yang mungkin sudah memasuki dunia kerja. Nah, jika teman-teman tertarik dengan tema yang lainnya, bisa saja kunjungi website kami, yaitu sekolahkepribadian.com. Baik, di segmen terakhir ini kita akan masih membahas mengenai lagi tentang job insecurity ya. Bagaimana tahapan job insecurity itu berlangsung ya, dimulai dari diri kita atau mungkin dari negara itu menganggap job insecurity itu seperti apa, hingga nanti saya akan membagikan cara jitu untuk meminimalisir atau mengurangi job insecurity yang mungkin teman-teman rasakan. Makanya teman-teman tetap pantau video kami hingga selesai nanti ya. Baik, kita akan langsung saja membahas tahap-tahap dari job insecurity itu seperti apa. Nah, ini menurut Moore pada tahun 2000, ia itu membedakan job insecurity dalam 4 tahap. Apa saja sih itu tahapnya? Tahap yang pertama adalah job insecurity itu sebagai hal yang diketahui oleh masyarakat luas ataupun juga negara. Nah, biasanya ini berupa tingkat pengangguran yang dialami oleh suatu negara. Yang kedua ini adalah di tingkat perusahaan. Nah, hal ini itu ketika secara ekonomis kondisi perusahaan dinyatakan tidak stabil. Nah, biasanya naik turun ya profitnya atau mungkin sahamnya seperti itu. Adanya ancaman bangkrutan itu juga bisa terjadi ya. Atau periode ini seringkali disebut chronic insecurity. Jadi ternyata bukan diri kita sendiri ya yang merasakan insecure, tapi job insecurity ini ternyata bisa mencakup hal yang luas mulai dari negara, bahkan setiap perusahaan yang ada di wilayah Indonesia, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, tahap ketiga adalah job insecurity akut pada tingkat individu. Kalau tadi awalnya dari tingkat negara dulu ya, itu tahap awal negara meresahkan atau khawatir cemas dengan rakyatnya yang mungkin banyak yang menganggur, belum mendapat pekerjaan, seperti itu ya. Yang kedua adalah perusahaan, di mana perusahaan itu banyak mengalami naik turun sehingga harus merumahkan pegawainya, seperti itu. Nah, tahap yang ketiga ini lebih kepada pribadi kita sendiri nih, sudah masuk ke dalam ancaman pribadi terhadap apa yang kita persepsikan itu bisa menjadi kenyataan. Misalkan saja, wah tahun ini kayaknya lagi tahun buruk nih. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi kecemasan atau suatu kekhawatiran, dan kalau misalkan dari persepsi kita itu bisa terjadi, kita akan semakin lebih insecure, seperti itu teman-teman. Tahap yang keempat ini adalah antisipasi kehilangan pekerjaan saat pemecatan telah direncanakan. Ini adalah tahap kalau teman-teman dalam bekerja itu sudah merasa insecure. Artinya teman-teman itu sudah nggak nyaman ya dengan pekerjaannya atau dengan setiap tugasnya atau dengan tanggung jawab, dengan jabatannya, seperti itu ya teman-teman. Sehingga di tahap keempat ini itu teman-teman sudah mempersiapkan gimana ya kalau nanti saya sudah keluar dari pekerjaan ini, bagaimana nanti kalau saya sudah dipecat, kayak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah merencanakan apa yang akan dilakukan ke depannya dengan mencari pekerjaan yang lain atau membuka usaha sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah persiapan kalau teman-teman sudah berada di tahap keempat ini. Yuk teman-teman, kira-kira kalian semua ada di tahap keberapa nih? Kalau sudah berada di tahap keempat, yuk teman-teman, kira-kira hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang atau belum?
Jika mungkin belum, yuk kita bisa mengurangi rasa insecure kita seperti itu, supaya hal tersebut yang ada dalam diri kita, yang timbul dalam diri kita, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu tidak akan menghalangi hasil kerja kita atau kinerja kita, seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan membagikan nih cara jitu kalau teman-teman itu ingin menghindari atau mengurangi job insecurity di tempat kerja itu apa saja ya kira-kira ya. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini. Tips yang pertama itu adalah kenali dirimu sendiri. Di sini yang paling pertama, selain kita itu juga menjudge, menyalahkan lingkungan sekitar, kita lebih dulu melihat diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Dengan kita bisa mengenal diri kita lebih baik, kita juga akan lebih tahu nih apa sih kelemahan kita, apa kelebihan kita. Dengan mengetahui potensi yang ada dalam diri kita bisa menghindari rasa iri atau rasa tidak suka jika kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan kita juga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain juga nih. Pastinya hal ini akan membuat kamu itu semakin berpikir lebih realistis dengan kenyataan yang ada. Di sini memang diperlukan penerimaan diri walaupun kita memiliki kelemahan ya, karena memang setiap orang itu memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Tetapi dari kelemahan tersebut kita harus juga bisa menerima kelemahan yang kita miliki. Bahkan dengan kelemahan itu akan membuat kita semakin terus belajar, memotivasi kita untuk terus berkembang, bertumbuh dengan sehat seperti itu. Nah, tips yang kedua ini adalah improve your skill. Jadi kalau teman-teman punya keterampilan kerja, sebenarnya teman-teman tuh udah pas di posisi tersebut, tapi kalau teman-teman nggak mau mengasah, nggak mau mencoba, tidak mau melatih ya skill yang teman-teman punya, ya semakin lama akan semakin hilang. Nah, di sini tugas teman-teman adalah semakin improve skill teman-teman, semakin menumbuhkan skill teman-teman. Atau mungkin teman-teman belum memiliki skill komunikasi, yuk teman-teman belajar komunikasi dengan misalkan sharing ya dengan teman-teman, atau cerita sederhana aja nih sama teman-teman, bincang-bincang gitu ya. Karena kalau kita itu merasa insecure karena kemampuan kita itu kurang daripada yang lainnya, hal tersebut juga bisa membuat kita termotivasi untuk terus mengasah kemampuan yang kita miliki, mempelajari hal-hal yang baru mungkin ya, yang belum pernah kita lakukan. Tetapi gak apa-apa kita mencoba sedikit, tetapi dengan kita mencoba dan melatih hal-hal yang baru, kita akan lebih memiliki wawasan yang luas, keterampilan yang lebih banyak mungkin ya teman-teman ya. Hal ini bisa memberi kamu manfaat jika bisa ditangani dengan baik. Nah, tips yang ketiga ini adalah ganti pola pikir teman-teman. Nah, mungkin kalau dulu ya teman-teman mikirnya itu selalu negatif, selalu tentang wah kelemahan saya ini. Tapi teman-teman jarang melihat kelebihan teman-teman, jarang melihat hal-hal yang lebih positif. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman bisa mengubah nih pola pikir teman-teman untuk menjadi lebih positif. Karena memang setiap orang itu punya kelemahan masing-masing. Nah, ada baiknya kita menerima kelemahan kita dan fokus untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki, sehingga kita akan lebih dikenal karena kemampuan kita sendiri, keterampilan yang kita miliki sendiri seperti itu. Dan pola pikir itu sangat mempengaruhi pemikiran kita teman-teman. Jadi lebih baik kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, tips yang keempat di sini menganjurkan untuk teman-teman bisa menjadi lebih rileks, baik dalam bekerja, dalam mengambil sebuah keputusan, seperti itu ya. Nah, salah satu penyebab insecure itu terlalu berlebihan dalam merespon atau menanggapi sesuatu, seperti sikap perfeksionis, di mana semua orang itu harus sempurna gitu ya. Yang kalian kerjakan tuh harus sempurna, tidak ada yang kurang, seperti itu ya. Di sini teman-teman kalau merasa perfeksionis, teman-teman bisa lebih rileks lagi, lebih tenang dalam menghadapi pergaulan mungkin di dunia kerja ya kan, karena dalam setiap tim rekan-rekan kerja kita itu
punya karakteristik atau kepribadian yang mungkin berbeda-beda dan sangat beragam tentunya. Nah, jika teman-teman itu bisa santai dalam menghadapi sesuatu, pastinya masalah pekerjaan itu tidak akan membebani kamu terlalu berat. Tinggal bagaimana sih Anda itu menyikapi permasalahan tersebut. Akan pilih cara gugup, panik, atau tenang, rileks seperti itu. Jadi ini pilihan teman-teman sendiri. Ingin mengurangi job insecure, ingin menghindari job insecure, atau tidak. Baik, ternyata kita sudah dari segmen 1 hingga segmen yang sekarang kita sudah banyak membahas tentang job insecure itu seperti apa, hingga saya sudah membagikan tips dan juga cara jitu supaya teman-teman itu bisa terhindar dari rasa insecurity nih di tempat kerja. Nah, saya juga berharap bahwa materi yang saya sharingkan ini bisa membawa dampak yang baik, dampak positif bagi teman-teman yang tentunya akan bermanfaat dan bisa diterapkan nih di dalam teman-teman bekerja ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat materi kita yang berbeda tema, bisa langsung saja cek di sekolahkepribadian.com karena kita memang menyediakan tema-tema yang menarik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja juga ada, orang tua, anak, bahkan pergaulan remaja seperti itu ya. Kita menyediakan tema-tema yang pastinya bermanfaat dan bisa menjadi sebuah solusi juga bagi permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, semoga teman-teman di sini yang merasa insecure ya, yuk kita bisa bangkit dari rasa insecure kita dengan mulai mengenali diri kita, menyadari apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, dan jangan sampai kita itu hanya fokus kepada kelemahan kita ya teman-teman, tetapi kita lebih mengupgrade, kita lebih menumbuhkan dan mengembangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki sehingga kita itu bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang lebih positif dan pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sakti.